Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bangsa, selamat datang di podcast Bangga Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama kelompok 4 peserta Latsar CPNS Angkatan 5 tahun 2025 Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini kita akan mengangkat tema tentang sesuatu yang sering kita rasakan tapi jarang kita renungkan. Tema kita hari ini visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa sebagai kampanye bangga berbangsa dan bernegara. Sebelum kita ngobrol, alangkah baiknya kita kenalan dulu dengan speaker-speaker kita pada hari ini. Dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Siti Rafika dari instansi BKPSDM Kabupaten Oku. Selanjutnya, saya persilakan Bapak Dedi untuk memperkenalkan diri. Halo sahabat semua, perkenalkan dengan saya Dedi Wahyudi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bapak Imam, Halo dipersilakan. semuanya, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imam Helmi Gilian dari dari Bapel instansi Bangda Bapel Bangda Kabupaten Ogan Kabupaten Komering Ogan Ulu. Komering Ulu. Boleh, Pak Muhammad Haris, dilanjutkan. Halo sahabat bangsa, perkenalkan nama saya Muhammad Haris Munandar dari Baplit Bangka Kabupaten Ogan Komering Ulu. Terima kasih. Bapak Naufal, silakan. Baik, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama Naufal Munif dari Dinas Perhubungan Kota Palembang. Terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan diri. Teman-teman, sebelum kita tanya jawab dengan di podcast kita pada hari ini, saya ingin meminta pendapat teman-teman. Menurut teman-teman, bagaimana tema podcast kita pada hari ini? Menarik atau penting atau tidak? Bagaimana eh, teman-teman eh, menanggapi tema yang kita angkat pada hari ini? Untuk Pak boleh. Baiklah, menurut saya tema pada podcast hari ini cukup menarik karena ada keterkaitannya dengan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai ASN baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan mulai pertanyaan yang sederhana. Kita mulai dengan pertanyaan sederhana untuk podcast kita pada hari ini. Eh, apa yang pertama kali muncul di benak teman-teman kalau mendengar kata visualisasi? Baiklah, kalau yang timbul di benak saya ketika membahas tentang visualisasi bangsa, yang terbayang adalah wajah rakyat Indonesia. Senyum anak-anak sekolah, petani yang bekerja di sawah, kemudian pedagang ada di pasar, tidak lupa juga para ASN yang sedang melayani publik. Itu semua kayaknya Indonesia itu bukan sekedar sebuah negara, tapi Indonesia adalah rumah untuk kita semua. Kalau Pak Haris boleh menanggapi, Pak. Bagi saya sendiri, visualisasi bangsa itu adalah bagaimana cerminan bangsa, baik dalam bentuk warisan budaya, kuliner, musik, atau hal yang lain sebagainya. Hmm. Pak Imam boleh menambahkan, Bapak. Menurut saya, visualisasi bangsa ter- yang teringat seorang guru yang di pelosok desa, bidan desa, dan pekerja UMKM yang bekerja merupakan wajah nyata Indonesia. Apakah Pak Van Naufal ingin menambahkan, Pak? Baik, menurut saya visualisasi bangsa langsung terbayang perjuangan kemerdekaan, bendera merah putih berkibar, pidato Presiden Soekarno, dan para pejuang yang rela berkorban. Itu membuat saya sadar bangsa ini lahir dan harga yang mahal. Terima kasih teman-teman untuk jawabannya. Eh, Pertanyaan selanjutnya, kita tahu Indonesia ini dikenal dunia, salah satunya karena keberagamannya dan penuh dengan eh, macam-macam pulau, adat istiadat. Bagaimana teman-teman memandang eh, keberagaman Indonesia di mata dunia?
Baiklah, kalau saya memandangnya Indonesia itu luar biasa sekali. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing, punya bahasa sendiri, adat istiadat sendiri, tarian, makanan, dan beberapa yang menjadikan Indonesia itu unik. Jadi lain daripada bangsa-bangsa yang lain. Mungkin itu. Ada lagi, Pak, yang Hmm. ingin menambahkan? Hmm. Menurut saya, gotong royong merupakan bagian nilai dan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Kita sering lihat masyarakat di desa maupun di kota bekerja sama tanpa pamrih. Itu bahwa bukti kebersamaan masih hidup di bangsa Indonesia sendiri. Kalau Pak Novel ada eh, sudut pandang yang lain, Pak, memandangnya? Oh, kenapa? Baik, menurut saya secara historis, perbedaan sering menjadi alasan konflik di banyak negara. Tapi di Indonesia, kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu bukan hanya kata-kata, tapi fondasi persatuan. Apakah Pak Haris ingin menambahkan, Pak, atau ada Ya. pendapat lain? Nah, bagi saya sendiri, justru di era digital inilah kita bisa menunjukkan keberagaman itu dengan cara yang baru dan berbeda. Misal bisa lewat musik, film, atau konten kreatif, di mana dunia bisa melihat bahwa Indonesia itu kaya, tetapi tetap satu. Seperti itu, Pak, ya. Eh, Teman-teman, pertanyaan selanjutnya ini tentang situasi yang sekarang ini. Kalau kita bicara tentang cinta tanah air, kita kaitkan dengan kejadian demo di berbagai daerah di Indonesia ini. Bagaimana menurut pandangan teman-teman? Apakah ini termasuk dari wujud cinta tanah air masyarakat terhadap Indonesia atau sebaliknya? Boleh saya dulu? Boleh, silakan Bapak. Baiklah, terkait unjuk demonstrasi yang terjadi beberapa hari ke belakang, menurut saya para pengunjuk rasa itu tidak menunjukkan rasa cinta tanah air atau memiliki rasa cinta tanah air yang minimal dapat dilihat dengan banyaknya fasilitas umum yang dirusak. Padahal itu Pak, bangunan yang dirusak tersebut dibangun dengan uang rakyat. Jadi amat sayang disayangkan sekali. Ada teman yang lain yang ingin berpendapat juga? Baiklah, kalau dari saya sendiri, saya setuju kita harus menjaga, merawat budaya, sejarah, tapi jangan sampai kita lupa menjaga kekayaan kita sendiri, seperti memakai batik, melestarikan bahasa daerah, dan juga itu semua bentuk cinta kita pada bangsa Indonesia. Eh, Kalau kita lihat apa yang terjadi pada demo belakangan ini, eh, memang itu timbul, demo itu timbul karena rasa cinta terhadap tanah air. Jadi para pemuda ini melihat adanya kesenjangan, mungkin adanya ketidaksesuaian antara harapan mereka dengan apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik. Namun demo yang awalnya untuk menyampaikan pendapat itu terkadang melenceng dari tujuan yang sesungguhnya, tujuan awal. Karena adanya mungkin provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang pihak-pihak yang kurang memahami apa itu wawasan kebangsaan. Pihak-pihak yang memang sengaja ingin meruntuhkan sikap bela negara kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi disinilah relevansi antara cinta tanah air kita untuk generasi kita pada saat ini. Jadi kita harus benar-benar menjaga keutuhan NKRI ini, menjaga keberagaman, sehingga kita tidak mudah disusupi oleh hal-hal lain yang bisa menyebabkan hilangnya rasa cinta tanah air itu sendiri. Baik, apakah teman-teman lain ada yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, tadi kita bicara tentang tanah air. Sekarang, boleh saya meminta satu kalimat. Eh, Teman-teman, kalau memvisualisasikan bangsa, seperti apa? Dalam satu kalimat. Pak Naufal, boleh Pak? Baik, menurut saya visualisasi bangsa itu ingatan akan perjuangan dan itu harus kita jaga. Ya, benar sekali. Teman yang lain, Pak Imam atau Pak Haris? Oke.
Bagi saya, visualisasi bangsa adalah keseharian rakyat kecil yang bekerja keras, yang membuktikan bahwa cinta tanah air itu nyata. Iya. Kalau Pak Haris? Baiklah, adapun bagi saya sendiri, visualisasi bangsa adalah masa depan bangsa, peluang untuk berkarya dan membawa nama baik bangsa Indonesia ke mata dunia. Kalau Pak Dede sendiri bagaimana Pak memvisualisasikan bangsa? Eh, Bagi saya untuk kalimat penutup ini, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi bahwa visualisasi bangsa adalah keberagaman yang kita rangkul sebagai kekuatan. Kekuatan untuk kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan, kekuatan bagi kita dalam mencintai tanah air kita, dan kekuatan bagi kita untuk menumbuhkan nilai-nilai bela negara untuk negara kita Indonesia. Wow, bagus sekali ya Pak ya. Sedikit saya juga ingin menyampaikan pendapat saya. Menurut saya visualisasi bangsa adalah kesadaran bahwa Indonesia bukan sekedar nama Indonesia, tapi kita semua adalah Indonesia. Jadi kita terus bangga untuk berbangsa, bangga bernegara, dan juga bangga menjadi bagian Indonesia. Teman-teman sekalian, tidak terasa bahwa tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada podcast pada hari ini. Untuk menutup podcast kita pada hari ini, saya meminta bantuan teman-teman untuk meneriakkan yel-yel. Kalau saya bilang kelompok 4 Latsar CPNS, kita sama-sama berteriak, Bangga Indonesia, Cinta Tanah Air. Saya ulangi ya, 1, Baik. 2, 3. Kelompok 4 Latsar CPNS. Bangga Indonesia, Cinta cinta tanah air. Cinta tanah air. tanah air. Saya akhiri podcast kita pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Waalaikumsalam di tugas-tugas warahmatullahi. berikutnya. Terima Salam kasih. sukses.